Transpirasi adalah evaporasi atau penguapan air dari tumbuhan. Dari semua air yang diserap tumbuhan, lebih dari 95% menguap ke atmosfer dalam bentuk uap air. Jadi, hanya sedikit saja presentasi dari air digunakan untuk keperluan berbagai proses metabolisme, termasuk fotosintesis. Transpirasi merupakan faktor utama yang menarik air ke atas melalui tubuh tanaman. Lihatlah bagaimana air bergerak ke atas dalam silam pada batang tumbuhan. Lalu, pada bagian mana saja dari tumbuhan peristiwa transpirasi itu terjadi? Pada tumbuhan muda, transpirasi terjadi pada seluruh bagian organ yang terekspos ke udara karena permukaannya masih dilapisi oleh jaringan pelindung berupa epidermis yang berdinding tipis. Akan tetapi, pada tumbuhan dewasa, transpirasi terjadi pada 3 tempat berikut. Pertama, lentisel, kurang lebih 0,1%. Kedua, lapisan kutikula, kurang lebih 3-10%. Dan ketiga, stomata, sekitar 90%. Kutikula adalah lapisan lilin pada daun yang terletak di sebelah luar epidermis. Transpirasi melalui kutikula disebut transpirasi kutikula. Lentisel adalah pori-pori udara yang terdapat pada bagian batang dewasa, buah, dan tangkai daun. Fungsi terutama untuk bernapas. Transpirasi melalui bagian ini disebut transpirasi lentisel. Stomata adalah pori kecil yang dibentuk oleh 2 sel pelindung pada permukaan daun. Transpirasi melalui stomata disebut transpirasi stomata. Karena peristiwa transpirasi dominan terjadi melalui stomata, maka transpirasi stomata paling banyak dibahas dalam mempelajari transpirasi. Mari kita pelajari lebih jauh mengenai transpirasi stomata. Terdapat ratusan hingga ribuan stoma di epidermis daun. Sebagian besar berada di epidermis bawah. Hal ini berguna mengurangi kehilangan air karena permukaan bawah daun menerima lebih sedikit radiasi matahari daripada permukaan atas. Setiap stoma memungkinkan karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis masuk. Sementara sebagian besar air menguap dalam proses transpirasi. Kutikula melapisi jaringan epidermis di permukaan atas dan bawah daun. Terbuat dari senyawa lilin sehingga relatif kedap terhadap air. Jaringan mesofil mengisi ruang di antara jaringan epidermis atas dan bawah. Jaringan mesofil, sel-selnya tidak rapat, sehingga memiliki rongga udara yang dapat diisi oleh air dan udara. Stomata umumnya terletak di permukaan bawah daun. Membuka dan menutupnya stomata dikendalikan oleh kedua sel pelindung yang mengapitnya. Berikut ini adalah gambar stomata dengan sel pelindung secara detail.
Ketika stomata membuka, air keluar dalam bentuk uap air, sedangkan karbon dioksida masuk. Masuknya karbon dioksida dan ketersediaan air dalam klorofil memungkinkan terjadinya proses fotosintesis dan dihasilkan glukosa serta oksigen. Oksigen dikeluarkan ke atmosfer dari stomata. Stomata diapit oleh dua sel pelindung yang berfungsi sebagai pengendali mekanis membuka dan menutupnya stomata. Sel pelindung berasal dari modifikasi sel epidermis. Bentuknya seperti bulan sabit, dengan ujung kedua selnya saling bersinggungan. Ketebalan dinding sel bervariasi, dan di mana dinding bagian dalam jauh lebih tebal dibandingkan bagian luarnya. Sel pelindung juga mengandung banyak kloroplas dan memiliki banyak serabut mikrofibril yang berorientasi radial. Serabut mikrofibril ini bersama-sama dengan dinding selnya berperan dalam membuka dan menutupnya stomata. Ini adalah sel pelindung dengan stomata dalam keadaan menutup dan terbuka. Dan ini adalah sel pelindung dengan stomata yang dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Sedangkan ini adalah gambar sel epidermis daun dengan stomata dan sel pelindungnya dilihat dengan menggunakan elektron mikroskop scanning atau SEM. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Sel penjaga adalah sel-sel yang mengelilingi setiap stomata. Sel penjaga membantu mengatur laju transpirasi dengan membuka dan menutup stomata. Ion K, ion potasium, memegang peranan penting dalam proses membuka dan menutupnya stomata. Untuk memahami bagaimana fungsinya, perhatikan gambar depan saudara. Perlu diingat bahwa peningkatan konsentrasi zat terlarut menurunkan potensi air larutan, dan air bergerak dari wilayah dengan potensial air tinggi ke wilayah dengan potensial air lebih rendah. Perhatikan gambar sebelah kiri. Sel pelindungnya membengkak dan lubang stomata besar atau terbuka. Ketika konsentrasi ion K meningkat di dalam sel penjaga, potensi air dari sel penjaga menurun. Dan air masuk ke sel, sehingga rigiditas dalam sel penjaga meningkat. Akibatnya, sel penjaga mengembang. Tetapi, karena dinding sebelah dalamnya jauh lebih tebal daripada dinding sebelah luarnya, maka sel penjaga melengkung dan stomata terbuka. Pada gambar sebelah kanan, sel pelindung kehilangan air
yang menyebabkan sel menjadi lembek dan bukan stomata menutup. Hal ini dapat terjadi jika tanaman kehilangan banyak air. Selain itu, umumnya terjadi setiap hari saat tingkat cahaya turun dan penggunaan karbon dioksida dalam fotosintesis menurun. Berikut ini adalah ringkasan dari tahap-tahap bagaimana stomata membuka dan menutup. Secara molekuler, ABA atau asam absisa terlibat dalam membuka dan menutupnya stomata. Rangkaian signal molekuler dengan beragam faktor pencetus melibatkan ABA sedemikian rupa sehingga terjadi rangkaian reaksi molekuler yang menjadikan masuknya atau keluarnya ion K ke dalam dan meninggalkan sel, sehingga akhirnya stomata membuka atau menutup. Ini adalah rangkaian tahapan reaksi molekuler keterlibatan ABA dalam bentuk atau menutupnya stomata. Terdapat dua jalur atau rangkaian signaling, yakni reaksi yang tergantung terhadap ion kalsium dan yang tidak tergantung atas ion kalsium. Banyak laporan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi membuka atau menutupnya stomata. Di antaranya cahaya, sinar biru dan sinar merah, fitohormon, kadar karbon dioksida, pH, persediaan air tanah, dan tekanan atau stres lingkungan. Pada umumnya, cahaya akan menginduksi stomata untuk membuka. Gambar berikut menunjukkan keadaan stomata yang membuka selama siang hari dan menutup di malam hari. Berikut ini adalah bagaimana sinar biru menginduksi serangkaian proses intraseluler sehingga stomata bisa membuka. Berbagai hasil riset membuktikan bahwa fitohormon dapat menginduksi atau menghambat membuka dan menutupnya stomata. Hormon-hormon tersebut yaitu ABA, auksin, sitokinin, etilen, resinosteroid, dan jasmonat. Ini menunjukkan jalur signaling molekuler oleh ABA yang menginduksi, menutupnya, dan menghambat membukanya stomata. Sedangkan ini adalah rangkaian proses bagaimana auksin dan sitokinin menginduksi membukanya stomata. Namun demikian, ternyata stomata juga memiliki respon berbeda terhadap kadar fitohormon. Misalnya terhadap auksin, sitokinin, etilen, dan resinosteroid. Ketika auksin dan sitokinin dalam kadar tinggi, menyebabkan stomata menutup, berlawanan dengan efek pada kadar fisiologi atau normal yang menginduksi terbukanya stomata. Konsentrasi CO2 yang tinggi juga menginduksi menutupnya stomata dengan signal melalui biosintesis ABA. Pengaruh pH terhadap membuka dan menutup stomata adalah stomata mulai membuka ketika pH medium tinggi atau basa,
Sebaliknya, stomata menutup saat pH medium rendah. Sedangkan pengaruh cekaman stres, atau misalnya kekeringan atau salinitas, akan menginduksi menutupnya stomata dengan rangkaian proses dan berbagai macam ekskresi gen, seperti yang terlihat di dalam gambar. Semua faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata akan berdampak terhadap laju transpirasi. Faktor terpenting yang mengontrol laju transpirasi adalah kelembaban relatif atmosfer, yaitu jumlah relatif kelembaban air yang ada di udara. Jika kelembaban udara relatif tinggi, maka laju transpirasi lebih rendah. Sebaliknya, jika kelembaban relatif sangat rendah, maka laju transpirasi akan lebih tinggi. Faktor lainnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban relatif, yang juga mempengaruhi laju transpirasi. Kondisi cuaca kering, seperti musim panas dan musim dingin, kecepatan angin yang tinggi, semua mempengaruhi kelembaban relatif dan karenanya mempengaruhi laju transpirasi. Musim, cuaca, ketinggian tempat, kelembaban tanah, habitus tanaman, semuanya mempengaruhi laju transpirasi. Transpirasi memiliki dampak positif maupun negatif terhadap tanaman. Efek positif transpirasi adalah transpirasi membantu dalam menciptakan daya hisap daun yang memfasilitasi kenaikan serta penyerapan air dan mineral. Hal ini karena terjadinya transpirasi, maka potensial air pada daun menurun, sehingga transfer air dan nutrisi terus berkesinambungan. Transpirasi juga membuat sel dalam aliran secara terus-menerus. Hal ini menjadikan suhu tubuh tumbuhan tetap sejuk dan juga membantu dan mengembangkan sistem kanopi dan jaringan mekanik yang baik. Selain itu, transpirasi juga membantu dalam pengembangan drainase yang baik di tanah. Terlepas dari beberapa efek yang menguntungkan dari transpirasi, terdapat efek negatif yang tak terhindarkan. Jika transpirasi berlebihan, dapat menyebabkan efek berbahaya, seperti layu permanen, pertumbuhan hambat, laju fotosintesis berkurang, bahkan dalam kondisi ekstrim dapat menyebabkan kematian.